Hai guys, balik lagi di Teman Cerita. Dimana kali ini kita back to basic ya, alias menceritakan kejadian yang horor banget nih dari teman kita bernama Mayang. Dimana cerita ini mengenai keluarganya yang mengalami semacam malapetaka sampai menelan korban guys. Awalnya waktu baca cerita ini, itu gua kira awal-awalnya lebih kayak ke cerita hidup yang sedih-sedih gitu. Karena memang Mayang ini bercerita betapa sulitnya kehidupan ekonomi dari keluarganya. Dimana dia ini mempunyai 10 orang saudara. Atau bapak ibunya tuh punya 10 orang anak. Jadi di sini yang namanya definisi miskin, Mayang bilang itu benar-benar dia merasakan apa arti kata miskin. Dan kemiskinan itu pula yang akhirnya membuat keluarganya ini kehilangan beberapa anggotanya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sih sampai bisa ada korban kayak begini? Makanya kita ceritain dulu yuk kisah hidupnya Mayang, yang semoga ini bisa membuat kalian semua nih pada bersyukur. Dimana kejadiannya itu terjadi di tahun 2008. Tetapi jauh sebelum itu, Mayang dan keluarganya ini selalu hidup di dalam garis kemiskinan katanya gengs. Kalau ditanya emang seberapa miskin sih? Buat makan mie instan aja ya. Yang mana mie instan itu kan udah kayak makanan anak kos yang paling murah gitu istilahnya. Buat keluarganya bisa merasakan mie instan, itu paling sebulan cuma 2-3 kalian aja. Kalau emang lagi ada ulang tahun. Soalnya mereka ini kan bersepuluh. Jadi tiap bulan tuh kadang emang ada yang ulang tahun. Yang dirayakannya dengan makan mie instan, gengs. Itu pun tapi bukan satu orang satu bungkus ya. Jadi 2-3 bungkus mie instan itu dimasukin ke dalam panci dan dibagi buat 12 orang termasuk ayah sama ibunya soalnya. Yang mana satu panci tuh dibanyakin kuahnya, gengs. Kalau kalian nanya, lah hambar dong. Jawabannya, iya, hambar. Habis mau gimana lagi? Namun hal seperti itu aja udah membuat mereka seneng. Jadi memang keluarganya itu tuh tinggal di sebuah desa kecil di daerah Jogja dekat Merapi. Ya mungkin karena orang zaman dulu nih, ayah dan ibunya merupakan orang desa, masih terpencil juga. Itu nggak tahu apa yang namanya perencanaan keluarga, atau harus minum pil KB biar nggak hamil-hamil terus misalkan. Ya orang dulu kan taunya kayak banyak anak banyak rejeki. Iya kalau hidupnya makmur, mungkin bisa banyak rejeki. Tapi kalau nggak punya uang mau besarin anak juga pakai apa? Semua akhirnya dalam keterbatasan. Namun meskipun begitu, Mayang ini mengaku kalau sosok dari kedua orang tuanya itu benar-benar sosok orang tua yang hangat. Mereka nggak pernah marah sama sekali sama ke-10 anaknya ini. Dan nggak pernah juga merasakan atau menunjukkan rasa sedih, capek, ataupun lelah. Pokoknya tiap hari bekerja banting tulang, nggak ada yang namanya istilah mager-mageran, nggak ngerti mereka. Dimana sang ayah ini bekerja sebagai buruh serabutan, yang terkadang mencari kerjanya tuh jauh sampai ke pusat kota. Alhasil mengharuskan dia ini pulang kayak seminggu sekali, jarang di rumah. Sementara sang ibu yang menjadi ibu rumah tangga, di mana semuanya dia kerjakan sendirian. Bayangin aja nih, punya 10 orang anak yang jarak satu sama lainnya kayak cuma 1-2 tahun atau paling lama tuh 3 tahun lah. Jadi bisa dibilang sang ibunya ini itu tiap tahunnya tuh hamil terus tanpa jeda yang lama untuk istirahat. Bahkan Mayang yang merupakan anak kelima dari 10 bersaudara, waktu dia lahir lagi disusui nih, mau jalan 1,5 tahun, ibunya tuh lagi hamil lagi, anak ke-6 adiknya Mayang. Jadi nyusuin sambil hamil, gengs. Itu capek dan sakitnya kayak apaan coba? Pokoknya total di keluarganya dia, itu 7 orang cewek dan 3 orang cowok ya. Nah, dari kacamatanya Mayang nih, sang ibu terlihat tiap hari kayak nggak ada lelahnya, walaupun nggak punya waktu istirahat. Ngurusin 10 orang anak sendirian, karena bapaknya kan jarang pulang. Nah, walaupun sang ibu ini membesarkan anak-anaknya dengan kasih sayang, lingkungan luar lah yang mungkin membuat beberapa saudaranya ini jadi rebel gitu, suka marah-marah tantrum. Seperti kakak-kakak tertuanya, yang udah pada bersekolah semua ya 3 orang, itu suka ngerengek. Kayak yang cowok minta beli sepatu baru, atau yang cewek kayak minta bando warna-warni gitu biar kayak teman-teman sekolahnya. Cuma ya ibunya nggak punya duit lah. Yang terkadang jadinya diem aja melihat anak-anaknya mulai dari nangis-nangis gitu ya, goler-goleran di lantai, sampai ngomongnya udah dari nada yang tinggi. Nah, by the way, tapi di sini gue tidak menjelaskan nama-nama dari ke-10 anaknya ya, karena banyak banget dan agak belibet gitu, panjang kalau kita jelasin satu-satu. Pokoknya kita nyebutinnya yang terkait dalam cerita ini aja ya. Dimana yang selalu suka dituruti keinginannya, walau jatuhnya agak maksa, itu ada anak yang kedua, bernama Mas Yayat. Karena dia mungkin anak cowok yang lahir pada waktu itu ya, satu-satunya. Soalnya kan total di keluarga mereka ini ada 3 cowok, tapi yang 2-nya lagi itu lahir di bawahnya Mayang, jadi adik-adiknya Mayang. Anak ke-6 sama anak ke-9 pokoknya cowok. Sisanya cewek semua. Singkat cerita, pokoknya setelah ke-10 anaknya ini lahir, ya kehidupan mereka tentunya serba terbatas banget. Mungkin mulai dari anak ke-3 dan ke bawah tuh seterusnya sampai 10. Gak pernah merasakan apa yang namanya tuh barang baru. Jadi semua barang yang mereka punya, itu lungsuran dari kakak-kakak mereka. Ya baju, seragam, tas, pokoknya dari kaki sampai kepala, kebalik tuh, dari kepala sampai kaki gitu, kaki sampai kepala nyungsep dong.
Itu semuanya lungsuran, gengs. Kalau ditanya, terus ukuran masalah size gimana? Kan beda-beda tiap orang. Kagak ada alasan. Karena memang dari awal dibeli. Dari kakak pertamanya aja nih, sengaja belinya ukuran paling gede, biar bisa dipakai sama semuanya. Jadi mau itu kakak pertama judulnya masih pakai dari baru, semisal baju ya, jatuhnya tetap aja kegedean. Bukan ngepasin nama ukurannya dia, enggak. Sebegitunya, gengs. Tapi kalau urusan makan sehari-hari, sang ibu ini selalu berlaku adil ke setiap orang-orang di rumah itu. Mau dari paling yang tua sampai yang paling kecil, jatahnya sama semua. Kalau awal-awal bulan nih, biasanya mereka masih bisa tuh makan beras miskin. Raskin namanya, bantuan dari pemerintah. Tapi kalau udah masuk ke tanggal puluhan, udah 10, 11, 12 gitu, pasti menunya berubah jadi nasi jagung. Dan buat lauknya kalau nggak tempe, tahu, ya paling mewah itu telur. Itu pun semuanya ya dipotong kecil-kecil. Buat kayak bisa jadi topping kali ya, diaur-aurin gitu di nasi, gengs. Untuk supaya semuanya kebagian. Kalau menurut Mayang, dia pribadi ini merasa, walaupun ini ceritanya terkesan sulit dan langsa banget ya, waktu itu sih dia ngerasanya happy-happy aja. Ya mungkin karena waktu itu dia juga nggak mengerti dunia luar. Sebenarnya gimana sih kehidupan orang-orang lain? Yang penting bagi dia waktu itu kan kayak ngumpul aja sama keluarga, main bareng, ketawa-ketawa, menjalani aktivitas sehari-hari. Ya tapi itu kan menurut Mayang pribadi ya. Dia juga nggak tahu nih perasaan kakak sama adik-adik itu sebenarnya gimana. Karena suatu hari nih, tiba-tiba ada bapak-bapak datang ke rumah mereka yang marah-marah. Cuma hari itu seperti biasa, ayah mereka itu kan lagi nggak ada di rumah, lagi kerja di luar. Yang ada cuma ibu doang tuh, lagi ngangonin anak yang paling kecil nomor 10. Namanya Sulis, masih 6 tahun. Lagi nyuapin gitu kan di belakang rumah, tahu-tahu di depan ada orang marah-marah. Kaget dong dia. Masalahnya nih nggak kenal sama si bapak ini siapa datang-datang begitu. Ternyata itu bapaknya temen sekolahnya Mas Yayat. Yang bilang katanya kalau Mas Yayat itu nyuri duit SPP dari teman sebangkunya yang mau dibayarin hari itu. Nah jadi ini maksudnya Mas Yayat nih punya teman sebangku nih namanya Wisnu. Wisnu itu lagi bawa uang SPP di dalam tasnya. Nah waktu pelajaran olahraga, semua anak pasti ke lapangan dong. Dan cuman Mas Yayat aja tuh yang katanya nggak ikut ke lapangan. Alasannya sakit, jadi di dalam kelas aja. Waktu udah pada balik nih murid-murid, dan si Wisnu itu mau ngebayarin uang SPP-nya dari dalam tas, dilihat udah hilang, nggak ada. Jadilah Mas Yayat ini yang dituduh. Karena kan di dalam kelas cuma ada dia doang sendirian. Walaupun jatuhnya memang pada saat itu nggak ada barang bukti ya. Si orang tuanya ini tetap minta balikin duit anak saya. Dan karena pada saat itu hanya ada si ibu doang, ya ibu lah yang kena semprot. Sementara nih Mas Yayat belum pulang dari sekolah nih posisinya. Nggak tahu kemana dia. Si ibu cuma bisa nunduk aja gitu kan, dimarahin, dibentak-bentak sama orang, nunduk aja. Sementara tetangga-tetangga lain biasa tuh pada melihat yang kenapa gitu kan. Mayang katanya sedih banget ngelihat ibunya tuh diperlakukan kayak gitu. Dan karena pada saat itu si ibu juga nggak bisa balikin duitnya ya. Lah SPP anak-anaknya juga pada nunggak semua. Si bapaknya Wisnu tadi tuh yang marah-marah pulang. Sampai malam harinya Yayat baru balik ke rumah. Nah ibu yang emang dasar wataknya tuh nggak pernah marah ya ke anak-anaknya ya. Apalagi ke Yayat, anak kesayangan. Cuman kayak nanya nih pas Yayat baru sampai rumah. Yat, kamu ngambil duit teman kamu. Nadanya lempeng banget, nada-nada keibuan. Abisnya kan tadi ada orang tua datang marah-marah ya, ditanya lah. Tapi si Yayat ini tuh malah kayak emosi. Semacam kayak, loh kok ibu ikut-ikutan nuduh Yayat sih? Bawati nih, anak nomor 1 nih, kakak paling tua. Itu akhirnya marahin Yayat karena ngomong dengan nada yang tinggi ke ibu. Dimarahin sama kakak pertama kayak begitu, Yayat sampai ngebentak nih ngomong. Yayat capek jadi anak orang miskin. Pokoknya di situ nih, Mayang sama adik-adiknya itu cukup ketakutan. Karena mereka nggak biasa ngelihat keadaan orang-orang kayak marah-marah gitu, berantem, bentak-bentakan. Selama ini walaupun mereka hidupnya kekurangan, tapi suasana rumah selalu tenang, adem ayem aja, nggak pernah ada yang marah-marah begitu. Soalnya ini marah-marahnya berantem ya, bukan kayak cuman teriak-teriakan ngenaik minta barang. Pokoknya Mas Yayat di situ tetap nggak mau ngaku. Sampai dia ngeluarin semua isi tasnya tuh dan nggak ada duit, nggak terbukti memang. Dan si ibu percaya-percaya aja kalau dia yakin anak-anaknya nggak akan ada yang mencuri. Tapi Mbak Wati ini malah nyalain si ibu. Perkara selalu manjain Yayat, yang jadinya Yayat tuh ngelunjak. Kalau mau sesuatu harus dapet. Singkat cerita nih, 2 hari kemudian, pokoknya waktu itu hari Jumat, si bapaknya Wahyu yang kemarin datang marah-marah, nongol lagi gengs ke rumah. Tapi kali ini dengan muka ekspresi yang full senyum. Beda banget pokoknya vibes-nya nih sama yang kemarin. Dimana ternyata dia mau minta maaf sama ibu, perkara tempo hari sempat marah-marah, bentak-bentak. Udah nuduh si Yayat nyuri duit SPP katanya. Yang katanya ternyata kata bapaknya Wisnu itu, uangnya keselip di buku aja, nggak hilang, nggak diambil orang. Ya dengar begitu ibu lega dong. Bener kan anak saya nggak mungkin nyuri. Dan sebagai permintaan maafnya si bapak ini, dia nawarin nih Yayat sama
sama adik-adiknya buat ikut keluarga mereka jalan-jalan hari Sabtu Minggu besok. Karena mereka ini keluarga besarnya mau camping ke sebuah tempat wisata waduk gitu katanya terkenal di daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Semacam kayak danau-danauan gitulah. Si ibu respon pertama otomatis langsung bilang kayak gini, "Tapi anak saya banyak, Pak." Maksudnya, mau naik apa ke sana ngangkut 10 orang? "Oh, tenang aja, Bu. Kebetulan saya emang nyarter bus. Soalnya ini acara keluarga besar." Nah, memang ada satu keluarga dari saudara saya yang nggak bisa ikut. Makanya saya langsung kepikiran ngajak anak-anak ibu nih kalau berkenan. Soalnya sayang bisnya udah dibayar. Hitung-hitung sekalian sebagai permohonan maaf saya, kata bapaknya Wisnu begitu. Di situ ibu nih sampai nangis-nangis, gengs. Berasa dapat rezeki nomplok, kayak dapat uang kaget gitu. Padahal yang dia dapatkan kan bukan uang ya, cuman tawaran liburan buat anak-anaknya. Yang mana hal itu selama ini nggak bisa diberikan sama sang ibu kepada anak-anaknya itu. Terus-terusan si ibu nih berujar, "Terima kasih, Pak, terima kasih," gitu. Menganggap bapaknya Wisnu ini dermawan banget. Udah lupa kemarin-kemarin padahal dimarah-marahin. Pokoknya hari itu pas Mas Yayat nih pulang ke rumah, dia ini langsung disambut bagaikan pahlawan sama semua adik-adiknya termasuk sama si Mayang. Karena berkat dia dituduh nyuri duit SPP, ternyata nggak terbukti ya, salah. Jadi nih sekeluarga ditawarin pergi liburan sama orang tuanya temennya Mas Yayat. Sampai Mbak Wati juga minta maaf perkara kemarin sempat marahin dan suuzon sama dia. Pokoknya sampai larut malam nih anak-anak pada nggak bisa tidur. Saking excitednya mau pergi besok. Tapi pada akhirnya ikut akhirnya 8 orang doang, gengs. Karena Mbak Wati tuh anak yang paling tua. Emang nggak mau ikut. Soalnya dia mau belajar buat ujian. Sama ada anak yang nomor 6. Itu juga nggak ikut karena lagi diare. Takutnya nyusahin nanti kan di jalan. Yang jelas pokoknya dia tuh bete banget lah katanya. Ya udah besokannya tuh hari Sabtu, Yayat dan adik-adiknya berangkat tuh. Dari rumah nih mereka pergi dulu ke rumahnya temannya Yayat tuh, ke rumah Wisnu. Yang ternyata emang kayak rumah orang kaya lah ukurannya buat orang sana. Rumahnya berpagar gitu ya. Dan udah ada 3 bis yang nangkring di jalanan depan utama rumahnya. Rame-rame lah mereka menuju ke lokasi wisata. Pokoknya Yayat dan adik-adiknya cuma bawa badan doang. Karena semua perlengkapan kayak tenda, makanan, lain-lain udah disiapin deh semuanya. Dan seluruh keluarga besar dari temennya Mas Yayat tuh, dari keluarganya Wisnu itu juga baik-baik banget, gengs. Ramah semuanya. Nawarin cemilan mulu, pokoknya mereka dijamu lah. Dan sampai di lokasi, Mayang ini tuh juga beber kayak baru melihat yang namanya dunia luar. Lah selama ini dia nggak pernah pergi kemana-mana, mulai dari bis aja tuh waktu perjalanan. Dia nggak berhenti ngeliatin jendela setiap tempat yang dilaluinya. Dan pas sampai di lokasi, pemandangannya bagus banget. Ada waduk gitu yang jernih, dikelilingi sama hutan-hutan lindung hijau-hijau. Berasa mimpi buat dia. Mayang ini bercerita, Mayang ini masih inget rasanya namanya seneng tuh katanya seneng banget. Nah dari rumah ibu nih udah wanti-wanti ke semuanya nih buat jagain tuh ya adik-adik kamu yang paling kecil. Terutama si Irwan nomor 9 sama Sulis nomor 10. Soalnya masih 6 sama 8 tahun, masih kecil. Yaudah seharian itu mereka main makan gitu-gitu aja hidupnya. Sambil keliling-keliling nyusurin lokasi tempat wisatanya itu. Sampai udah menjelang maghrib nih, sang kakak nomor 3 ada yang namanya Kak Yanti. Itu manggilin semua adik-adiknya buat balik-balik. Kita makan malam dulu. Soalnya kan juga udah mau gelap. Dan Pak Mali maghrib-maghrib masih keluyuran. Cuman mungkin ini lagi euforia ya, saking excitednya. Semua anak-anak di sana termasuk Mayang, hari itu kayak nggak ada capek-capeknya, gengs. Dari sore udah kayak main benteng, main ular tangga, main tak jongkok. Pokoknya mainan-mainan outdoor tradisional yang kayak seru banget itu rasanya. Nah ada satu orang dari keluarganya Wisnu yang bilang ke Mbak Yati waktu lagi teriak-teriak, "Udah biarin aja. Itu lagi pada seneng kalau mereka capek juga balik sendiri." Ya dikira Yanti ya udah ya. Banyak orang dewasa juga kan di situ yang ngawasin. Dia nggak mikirin aneh-aneh. Toh dia lihat juga ada Yayat yang main sama adik-adiknya. Kan pasti jagain dong. Akhirnya Yanti ini tuh bantuin keluarga Wisnu buat nyiapin makan malam. Jadi kayak mereka bakar-bakaran, bakar ikan, bakar ayam, bakar sosis, yang gitu-gitu. Pokoknya itu adalah makanan-makanan yang selama ini tidak pernah dimakan sama keluarganya Mayang, gengs. Nah pada saat itu, kata Mayang nih, Mas Yayat bilang, "Main petak umpet aja yuk. Nanti yang menang bisa dapet jatah makanan yang paling banyak." Sebenarnya saat itu Mayang kayak agak-agak takut. Soalnya kan ini udah hari mulai gelap. Atmosfernya tuh udah beda. Dimana di sekitar waduknya itu kan banyak hutan lindung. Yang kalau sore-sore mah terang cantik. Tapi pas mulai malam kok dilihat agak serem juga ya. Cuma lagi-lagi, mungkin karena keikutnya euforia, kesenangan dari orang-orang di sana. Jadi Mayang nih kalau kata anak sekarang FOMO. Ya udah lanjut ikutan main. Padahal itu maghrib-maghrib main petak umpet. Nah masalahnya, itu kan daerahnya kalau di waduknya itu di sekitarannya cuma tanah kosong, kebuka. Gak mungkin ngumpet-ngumpet di daerah situ. Mau ngumpet di mana? Jadilah orang-orang nih banyak yang masuk ke wilayah-wilayah hutan lindung ke pohon-pohonan deket-deket situ. Sementara yang jadi penjaganya Mas Yayat. Nah Mayang yang emang kagak berani ya, itu ngumpetnya nggak jauh-jauh, dia juga nggak ambisius buat menang. Jadinya dia cuma sembunyi di balik pohon yang di awal-awal lah deket waduk, yang dengan gampang pastinya langsung
Ketahuan, kalah dia. Terus balik dia nyamperin Kak Yanti, bantuin buat nyiapin makanan. Sampai akhirnya makanannya udah pada mateng nih. Dilihat-lihat dari kejauhan kayak ini Mas Yayat masih sibuk tuh nyariin bocah-bocah. Masih ada beberapa anak yang belum ketemu. Hingga udah kayak mau jam tujuan, keluarganya Wisnu ini tuh bilang ke Mbak Yanti, adik-adik kamu suruh balik dulu nih, makan sekarang keburu dingin. Otomatis Mbak Yanti teriak-teriak dong, nyamperin ke lokasi Yayat lagi nyariin anak-anak. Tapi pas disamperin, mukanya Yayat nih kayak kelihatan panik gitu, gengs. Dan ternyata Irwan sama Sulis belum ketemu. Wah, kacau. Irwan sama Sulis yang jatuhnya paling kecil ini luput dari pengawasan mereka. Mbak Yanti balik lagi tuh nyuruh Mayang sama anak-anak lain nih yang pada kalah buat bantu nyariin Irwan sama Sulis. Mulai deh tuh semua orang jadi ikutan panik. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Sampai akhirnya ngelapor nih sama petugas di situ yang bantuin ikut nyariin. Nelusurin nih ke dalam hutan. Malam-malam udah gelap, tapi Irwan sama Sulis tetap nggak ketemu. Mayang udah nangis-nangis. Dia ngeliat Mbak Yanti juga mukanya udah panik banget, udah tegang. Sampai besok paginya pun, Irwan dan Sulis tetap nggak ketemu, gengs. Mereka akhirnya pulang ke rumah tanpa kedua adik mereka yang paling kecil. Di situ kakak-kakak mereka nih, Mas Yayat sama Mbak Yanti yang paling tua, udah pucet banget. Takut mereka bilang ke ibu bapak. Dan bener aja, pas tahu Irwan sama Sulis itu nggak ikut pulang, katanya hilang, ibu teriak-teriak nangis histeris. Pokoknya udah seluruh tenaga dan upaya dilakukan buat nyari kedua anak ini. Sampai hilangnya dua anak ini katanya sempat masuk berita waktu itu. Soalnya kan ini kejadiannya di lokasi yang merupakan tempat wisata juga sebenarnya. Tapi emang kita sengaja nggak spill ya. Mulai dari udah nangis-nangis terus nih tiap hari, sampai udah sampai kering kali tuh air mata. Keluarga akhirnya mulai pasrah. Tahu-tahu Mas Yayat ini sujud ke ibu bapak, minta maaf sambil nangis-nangis. Dikira keluarga nih, termasuk si Mayang juga. Mas Yayat ini tuh merasa bersalah karena posisinya waktu itu dia kan jatuhnya paling tua ya, karena Mbak Wati nggak ikut dan dia juga yang ngajakin petak umpet. Seharusnya dia bisa nih jaga adik-adiknya gitu, nggak teledor, ngajakin petak umpet deket hutan lindung malam-malam lagi maghrib. Tapi lagi-lagi tipikal ibu sama bapaknya tidak pernah marah. Di saat itu pun juga, mereka berdua yang nggak marah sama Yayat. Karena mereka berpikir, walaupun jatuhnya ini bisa dibilang keteledoran, tapi hilangnya Sulis dan Irwan, itu juga bukan kemauan Yayat lah. Namun ternyata tidak begitu, gengs. Dimana Yayat nih bercerita, kalau kemungkinan itu semua adalah salahnya dia. Jadi waktu itu ternyata benar. Yayat memang mengambil uang SPP teman sebangkunya si Wisnu. Awalnya perbuatannya memang nggak ketahuan, karena nggak ada bukti. Jadi pada hari kejadian, pada hari itu, waktu bapaknya Wisnu datang ke rumah, dia marah-marah aja nih, tapi belum tahu kalau Yayat emang beneran ngambil atau enggak. Cuman kan nggak ada tersangka lain. Yang ternyata ini agak miris sih. Yayat ngambil uang SPP itu bukan buat foya-foya, gengs, tapi buat bayar SPP-nya dia yang udah nunggak 3 bulan. Karena dia udah kena tegur juga. Dibilang kalau sampai nih melebihi nggak bayar-bayar, bakalan kena skors, nggak boleh masuk sekolah lagi. Makanya ya nekat nyuri duit SPP temennya. Jadi ngambil duit SPP orang buat bayar SPP-nya dia. Nah, karena pihak sekolah kan tahu, kemarin nih Wisnu baru kehilangan duit SPP-nya yang dituduh itu si Yayat ngambil. Tapi nggak ada bukti memang. Besokannya, Yayat tahu-tahu bayar SPP. Ya langsung dicurigai lah, dilaporin dari pihak sekolah ke bapaknya Wisnu. Jadi sebenarnya Yayat ini udah disidang nih di sekolah. Dan akhirnya dia mengakui. Tapi Yayat mohon-mohon untuk tidak dilaporkan ke orang tuanya. Takutnya jadi kecewa dan sedih nanti ya. Dari situ nggak tahu kenapa orang tuanya Wisnu ini mendadak baik dengan bilang ke sekolah untuk tidak diperpanjang masalahnya. Bahkan malah bayarin sisa duit SPP-nya Yayat yang masih nunggak, kan masih sisa 2 bulan lagi tuh. Abis itu bapaknya Wisnu bilang nih ke Yayat, kalau kamu nggak mau saya perpanjang laporin ke ibu kamu atau ke polisi, kamu harus nurutin saya. Jadinya kan Yayat takut ya. Ini maksudnya harus nurut gimana? Dan di situ bapaknya Wisnu bilang, kalau dia minta dicariin anak yang belum akil balik. Pas ditanya buat apaan om? Bapaknya Wisnu bilang, udah nurut aja, saya ada kerjaan soalnya. Yayat yang nggak pikir panjang, langsung bilang, lah adik saya aja om tuh banyak, pada masih kecil-kecil juga beberapa. Soalnya saya ini 10 bersaudara. Dari situ mukanya omnya itu katanya jadi seneng banget dan langsung bilang, ya udah Sabtu besok kalian ikut saya ya. Sebenarnya Yayat lagi-lagi nggak ngerti nih apa yang dimaksud dan dimau sama om ini. Tapi pas Yayat pulang, keluarganya tahu-tahu udah seneng banget nyambut dia. Perkara tadi si omnya itu udah duluan ke rumah ngabarin mengenai liburan di hari Sabtu. Nah dari situ Yayat menduga kalau adik-adik yang hilangnya ada kaitannya dengan omongannya si bapaknya Wisnu. Karena kan percakapan sebelumnya tadi tuh dibilang si omnya ini minta anak yang belum akil balik. Ya dua adiknya Wisnu yang paling kecil kan ya pasti belum akil balik lah, masih bocah 6 sama 8 tahun. Cuman ibu sama bapak itu nggak ngerti juga ya apa iya ada hubungannya. Akhirnya mereka nanya ke orang pintar, bisa dibilang semacam juru kunci lah di wilayah mereka itu. Ya orang yang ditetuakan. Sekalian nanya siapa tahu bisa nerawang keberadaannya Irwan sama Sulis tuh lagi apa, lagi di mana. Dan bener aja gengs, waktu di Terawang ketemu. Tapi dibilang kalau Irwan sama Sulis itu raganya sudah diambil sama makhluk namanya Sandekala. Tapi waktu itu si juru kuncinya tuh ngomongnya Sandekolo. Kita juga baru tahu nih ada makhluk-makhluk namanya begitu ya. Mungkin buat kalian yang ngerti boleh komen di bawah ya. Si bapak nih walaupun orang desa dan gak punya apa-apa, itu sebenarnya nggak percaya sama hal seperti itu. Tapi si juru kuncinya ini bilang begini nih, hantu itu sepertinya peliharaan orang jahat yang emang sengaja minta makan anak kecil yang
yang masih murni, yang masih belum akhir balik. Dengar begitu si bapak kan jadi kayak teringat ya. Omongan ucapannya si Yayat mengenai bapaknya Wisnu. Loh kok kayak nyambung sama. Padahal ibu sama bapak nggak cerita apa-apa nih ke juru kunci nih. Cuma langsung menanyakan keberadaannya Irwan sama si Sulis aja gimana. Si ibu yang masih nangis nih terus-terusan dengar begitu. Nanya lagi ada cara nggak buat bikin Irwan sama Sulis nih bisa balik. Namun jawaban dari juru kunci itu mengatakan, maaf bu, sudah terlambat. Mereka sudah tidak selamat. Ibu dan bapak sabar aja tunggu. Beberapa hari lagi jasadnya akan dikembalikan. Tapi ya raganya sudah diambil sama Sandekolo. Nah, tahu nggak gengs? Bener aja loh. Besok harinya ada info dari tim mencari. Kalau mereka menemukan Irwan sama Sulis, posisinya udah mengambang di waduk. Tapi ya karena udah beberapa hari nih baru ditemukan, kondisinya ya udah meresahkan. Nah, tapi yang bikin aneh nih menurut orang-orang, itu kan terakhir kali mereka berdua ini posisinya ngumpet di dalam hutan lindung. Nah, kenapa tau-tau bisa ketemunya kecebur di waduk? Jikalau aja emang pada malam itu kecebur, atau besokannya lah, harusnya kan ada suara teriakan atau apalah. Secara orang-orang tuh pada nyariin. Sampai pagi, sampai besok-besoknya tetap aja nggak ada tanda-tanda nih. Kenapa tahu-tahu ada di situ gitu loh. Benar-benar peristiwa ini mengubah kehidupan dari keluarga Mayang. Yang tadinya mereka selalu ceria walau serba kekurangan, ibu dan bapak menjadi jatuh sejatuh-jatuhnya. Sedih terus tiap hari karena kehilangan anak mereka nih yang paling kecil. 2 lagi. Mau menuduh dan menyalahkan keluarga Wisnu, itu juga mereka nggak punya bukti. Dan nggak ada daya juga lah. Namun tampaknya Mas Yayat itu masih merasa bersalah dan dendam juga nih di hatinya. Akhirnya dia pergi dari rumah dan masuk ke pesantren untuk menenangkan diri. Sementara anak-anak yang lainnya itu berusaha sekuat tenaga satu persatu bisa lulus dari sekolah. Bawati nih anak yang tua akhirnya mendapatkan kesempatan menjadi TKW di Hong Kong dan mulai mengirimkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Menyusul juga ke anak-anak lainnya di bawahnya, termasuk Mayang dan ketiga adiknya yang masing-masing mulai bisa hidup mandiri dan berusaha membahagiakan ibu beserta bapak dari kesedihannya. Walaupun akhirnya setidaknya mereka ini udah bisa makan enak, membangun rumah ibu bapak menjadi lebih layak dan kokoh. Namun tampaknya duka dari ibu dan bapaknya atas kehilangan Irwan dan Sulis masih sulit untuk bisa diobati. Karena akhirnya setelah Mayang sekarang udah punya anak sendiri, dia ini mengerti dan tidak bisa membayangkan bagaimana hati orang tua yang telah kehilangan anak mereka. So itu guys teman cerita kali ini, yang lebih banyak cerita sedihnya kayaknya daripada horornya. Ya pokoknya buat Mbak Mayang terima kasih banyak atas ceritanya. Dan sebenarnya Mbak Mayang ini juga bilang kalau ceritanya tidak full mistis, dimana kalau secara logika memang bisa aja kedua adiknya itu tersesat dan mengalami musibah kecebur. Hanya saja cerita awal dari Mas Yayat mengenai omongan bapak temannya bapaknya Wisnu kok bisa match nih sama penerawangan juru kunci, yang mana mereka ini nggak ada hubungannya. Jadi itu terlalu kebetulan aja yang mengherankan, yang menjadikan juga adanya pemikiran-pemikiran mistis di mana jangan-jangan semua ini tuh ada hubungannya dengan perbuatan bapaknya Wisnu yang entah untuk apa. Pada akhirnya keluarga Mayang itu lebih memilih berpasrah sama Yang Maha Kuasa aja dan gak mau terlalu terlibat terlalu dalam larut-larut dengan hal-hal seperti itu. Maksudnya kayak mistis-mistisnya. Gue juga gak berani komentar apa-apa lah, takut ngejudge nanti jadinya salah. Astagfirullahaladzim. Kayak ada lewat mendadak. Waduh, berdiri lagi semua kenapa sih? Deg-degannya kaget banget loh. Kayak ada zong gitu, terus kupingnya langsung berdengung gitu, gengs. Serem tapi seru ya. Kelihatan gak nih? Tuh. Langsung berdiri tuh. Geli ya, kayak musuhnya Spider-Man. Ya, terima kasih deh udah pada nonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat yang belum. Kalau sudah, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di kasus Mr. Sting tuh. Teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.